Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Semoga kabar kalian semua sehat ya. Kali ini bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran PPKN. Semoga kalian semua tidak bosan ya. Seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing dengan harapan semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran, manfaat, dan kita semua diberikan kesehatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini? Saya yakin kalian semua pasti siap ya. Silakan disiapkan buku catatannya dan alat tulisnya untuk mencatat materi pada hari ini. Oke anak-anak, kali ini kita sudah memasuki di bab 4, yaitu mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Yang mana kita akan membahas di poin A, yaitu mengenai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Tentu saja ketika kalian mendengar kata desentralisasi, pasti kalian bertanya-tanya apa itu desentralisasi? Maka dari itu kita akan membahas makna atau arti dari desentralisasi sendiri ya. Desentralisasi adalah sesuatu yang terlepas dari pusat ya. Nah, desentralisasi ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada dua kelompok anak-anak, yaitu kelompok yang pertama kelompok Angiosakon dan yang dua kelompok kontinental. Nah, kelompok Angiosakon ini yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada jabatan pusat di daerah disebut dekonsentrasi maupun ke otonom daerah yang disebut devolusi. Lalu yang kedua tadi kelompok kontinental, ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu desentralisasi jabatan dan desentralisasi ketatanegaraan. Nah, kalau menurut kelompok kontinental ini desentralisasi yaitu pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Ada juga anak-anak menurut para ahli ilmu tata negara, dekonsentrasi yaitu pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi di bawahnya. Nah, menurut Amran Muslim, seperti kalian lihat di samping, menurut Amran Muslim, desentralisasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada desentralisasi politik, 2 desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan. Nah, dari masing-masing desentralisasi itu ada maknanya. Yang pertama desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga bagi daerah-daerah politik di daerahnya yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Jadi maksudnya yaitu semua hak atau wewenang yang dimiliki pusat itu diserahkan langsung ke daerah. Jadi daerah berhak untuk mengatur semuanya sendiri, yang biasanya itu dipilih oleh rakyat. Seperti kalau kita lihat di desa masing-masing. Tentunya pemerintahan yang ada di desa itu diatur oleh aparat desa, pemerintah desa. Seperti kita biasanya memilih kepala desa. Nah, itu adalah politik yang ada di daerah yang dipilih oleh rakyat di daerahnya masing-masing. Itu. Yang kedua desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat
baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. Yang ketiga, desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan. Itu. Dari situ anak-anak bisa disimpulkan bahwasannya desentralisasi yaitu suatu proses penyerahan sebagian wewenang atau tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat yang akhirnya diberikan kepada badan pemerintah daerah. Nah, itu tadi ya. Lalu sekarang desentralisasi itu anak-anak juga mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal positif, yaitu sebagai berikut. Bisa kalian lihat di samping, itu adalah segi positif dari desentralisasi. Yang pertama yaitu ada satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Yang kedua, satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. Yang keempat, satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Pada praktiknya anak-anak, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah itu juga memiliki beberapa kelebihan. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Begitu juga dengan desentralisasi, atau tadi kita sudah mengetahui maknanya bahwasanya kewenangan yang diberikan ke daerah. Kewenangan dari pusat diberikan ke daerah. Itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihan desentralisasi yaitu yang pertama, struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. Jadi, struktur organisasi itu untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat, karena kita bisa bayangkan bahwasanya kalau ada kendala dalam daerah tersebut dan kita tidak ada pemerintah daerah atau semua wewenangnya itu nunggu instruksi dari pusat, itu pasti akan lama sekali dan itu tidak, masalah yang ada di daerah itu tidak akan selesai dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Yang selanjutnya, peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya pelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka pada awalnya dapat diterapkan hal satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah. Resiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi. Yang selanjutnya dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu. Desentralisasi secara psikologis
dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena bersifat secara langsung. Lah, itu tadi kelebihan dari desentralisasi. Sekarang kelemahannya yaitu ada 5, yaitu yang pertama, besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintah bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Jadi banyak organisasi tetapi lemah di koordinasi atau komunikasinya. Yang kedua yaitu keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Yang ketiga, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Yang keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Itu. Yang kelima, desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Itu tadi tentang desentralisasi atau kewenangan dari pusat yang diberikan ke daerah. Ya. Yang kedua, poin 2 kita akan membahas mengenai otonomi daerah. Tetap di poin A, tetapi kita masuk di bagian 2, yaitu otonomi daerah. Di otonomi daerah ini anak-anak, apa sih otonomi daerah itu? Ya, otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Jadi, tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban yaitu anak-anak adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwasanya otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Jadi seluruh kekuasaan, hak, wewenang, dan kewajiban itu adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah. Dan di situ untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau semua aturan yang ada di daerah sendiri yang menurut kemampuan daerah masing-masing. Lalu yang ketiga, ada otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Nah, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan khas daerah masing-masing. Nah, dari hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Anak-anak, pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan juga dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab. Nah, landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia bisa kalian lihat di samping itu adalah beberapa peraturan undang-undang yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Yaitu ada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 itu tentang Komite Nasional Daerah, tentang pokok-pokok pemerintah daerah, tentang pemerintah daerah Indonesia Timur, dan itu sampai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, selanjutnya yang nomor 5 yaitu nilai dimensi dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Nah, anak-anak, di sini terdapat 2 nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu ada nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Nah, nilai unitaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintah, karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Yang kedua tadi nilai dasar desentralisasi teritorial yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Nah, berkaitan dengan 2 hal nilai dasar di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan sebagian kekuasaan dan wewenang pemerintahan pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Nah, dengan demikian anak-anak, titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten ataupun kota dengan beberapa dasar pertimbangan, yaitu pertimbangan yang pertama ada dimensi politik, dimensi administratif, dan kabupaten atau kota. Dimensi politik sendiri anak-anak, kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Yang kedua, dimensi administratif, yaitu penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Yang ketiga, kabupaten atau kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten atau kota yang lebih tahu kebutuhan dan potensi dari rakyat di daerahnya. Nah, dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Bertanggung jawab yaitu pemerintah atau pemberian otonomi diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Nah, dinamis yaitu pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk selalu lebih baik dan lebih maju. Tuh ya. Lalu selain itu juga terdapat 5 prinsip anak-anak penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu prinsip kesatuan, prinsip real dan tanggung jawab, prinsip penyebaran, prinsip keserasian, dan prinsip pemberdayaan. Itu ya. Cukup itu materi kita pada hari ini anak-anak. Jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Bisa di grup atau bisa langsung japri saya. Ya, untuk tugasnya anak-anak silahkan kalian mencari makna dari desentralisasi dan penerapan otonomi daerah di Indonesia.
Ya, tuliskan pengertian, landasan hukum, kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi. Itu saja, paling lambat pengumpulan besok. Saya kasih waktu sampai besok pengumpulan paling lambat. Ya. Cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.